Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kita masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita bisa hadir di masjid ini, artinya kita masih memiliki iman, Islam, dan takwa, kesehatan, kesempatan yang betul-betul kita manfaatkan dengan baik. Kita senantiasa mensyukuri nikmat itu dan semoga hari demi hari akan lebih baik tingkat iman kita, takwa kita maupun amal perbuatan yang lainnya. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan subuh pagi hari ini kami ingin menyampaikan sebuah pesan Rasulullah kepada umatnya supaya kita tahu di dalam meraih kehidupan itu bagaimana. Jadi orang yang benar-benar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat itu yang sebenarnya bagaimana? Kebahagiaan dunia akhirat itu yang bagaimana? Nah, ini Rasulullah memberikan pesan dari hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah sama-sama mau meriwayatkannya. An Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'u man utihinna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 perkara yang mendapatkannya maka ia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini adalah sebuah impian kita semua. Kita itu hidup ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, siapakah yang bisa mendapatkan 4 perkara dalam kehidupan di dunia yang bisa benar-benar mengalami kebahagiaan dunia akhirat ini? Maka mari kita simak. Mungkin pagi hari ini hanya kita ulas 2 saja. Yang 2 nanti pada jadwal saya sendiri hari Senin. Yang pertama adalah qalbun sakirun, hati yang pandai bersyukur. Jadi hati yang pandai bersyukur. Kita tahu ya, Allah sudah memberikan contoh seorang hambanya yang diberi kemegahan yang sangat luar biasa. Pasti semua umat muslim paham siapakah beliau. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberi karunia luar biasa oleh Allah. Bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan binatang, bisa memiliki kekayaan istana sebagai seorang raja. Luar biasa yang tidak ada duanya di dunia ini, Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman dengan kekayaan luar biasa itu menyadari aku kok? Nah, enggak. Kalimat Nabi Sulaiman oleh Allah diabadikan di dalam surat An-Naml. Jadi di dalam surat An-Naml ayat 40 menyebutkan bahwa hada min fadli rabbi liyabluwani askur am akfur wa man syakara fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau berbuat kufur? Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Bisa kita bayangkan betapa
karunia sebesar itu, tidak seujung jarum pun beliau menyombongkan diri, menyadari bahwa apa yang dimiliki itu benar-benar karunia Allah. Beda dengan zaman sekarang, tadi pagi ada kiriman WA, gayanya memberikan nasihat tapi adalah bentuk sebuah kesombongan. Kalau kalian ingin tidak pusing kepala ketika tidur, lihatlah bantalnya miring ke sini miring ke sini. Ternyata apa yang ditunjukkan, gebokan uang 100 yang dijadikan bantal. Guyon tapi adalah kesombongan. Baru seujung jarum. Nabi Sulaiman seperti ini mengakui apa yang dimiliki itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk rasa syukur yang benar-benar dilakukan oleh seorang hamba. Itu salah satu contoh, banyak contoh kalau kita melihat yang lainnya. Kemudian kita tentu bertanya, bagaimana sih kita akan bersyukur itu? Cara mewujudkan syukur bagaimana? Di sini saya akan menukilkan beberapa pendapat para ahli, para ulama. Yang pertama saya menukil dari Imam As-Syaukani. Beliau berkata, bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas kenikmatan yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Ini salah satu bentuk syukurnya. Kemudian setelah kita tahu caranya, berarti kita lebih menajamkan iman dan takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi konsepsinya demikian. Kemudian kalau kita melihat hakikat syukur itu apa? Saya menukil dari Ibnul Qayyim. Adalah memuji atas nikmat dan menikmati nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Jadi tidak untuk kemaksiatan. Jadi apa yang diberikan oleh Allah, segalanya yang diberikan Allah itu justru mencerminkan perilaku dan ketaatan kepada Allah, bukan untuk macam-macam kemaksiatan dan sebagainya. Kemudian lebih lanjut Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua, selalu memuji Allah atas nikmat yang diberikan olehnya kepadanya. Yang ketiga adalah meminta bantuan untuk menggapai ridho Allah dengan memanfaatkan kenikmatan dalam ketaatan. Jadi selalu berdoa agar apa yang diberikan kenikmatan oleh Allah ini benar-benar fokus terkonsentrasi untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dengan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat. Jadi kalau kita lihat rukun syukur ini jika kita menjalankan, itulah yang disebut dengan bersyukur secara benar. Selanjutnya Ibnu Qayyim berkata, oleh karena itu orang yang bersyukur disebut hafiz. Orang yang menjaga kenikmatan, karena ia benar-benar selalu menjaga kenikmatan itu terus menerus, jangan sampai hilang dengan disertai memuji Allah. Kemudian disebutkan bahwa salah satu penghalang seseorang mendapatkan karunia Allah itu adalah berbuat dosa, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah. Wa inna rajulu la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang terhadang mendapatkan rezeki karena dosa yang ia perbuat. Hadis Ibnu Majah. Jadi oleh karena itu kita di dalam mensyukuri nikmat Allah juga kita memperbaiki perilaku akhlak kita juga termasuk di dalamnya. Dan ingatlah kita mensyukuri nikmat Allah itu belajar dari yang kecil sehingga terbiasa untuk mendapatkan yang lebih besar, akan lebih mantap lagi. Karena Rasulullah SAW memerintahkan juga bersyukur itu bukan hal yang besar saja, tapi dari yang kecil. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Malam yaskuril qalil
lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Jadi kita benar-benar dalam kaitan bersyukur ini kita harus bisa meletakkan dasar sebagai bagian dari nafas kehidupan kita. Setiap memperoleh karunia Allah, maka jangan pernah lalai untuk bersyukur. Jadi tadi saya bilang 2, tapi 1 aja sudah 10 menit, sehingga yang nomor 2, nomor 3 dan satunya kita buat bersambung. Demikian, semoga mengingatkan diri pribadi saya, mengingatkan bapak-bapak semua, tatkala mendapatkan kenikmatan justru kesombongan semakin hilang, ketawaduan, keikhlasan, kesabaran, keimanan, ketakwaan semakin menonjol. Di situ berarti kita telah bisa benar-benar mensyukuri nikmat Allah untuk kemaslahatan, untuk keimanan, ketakwaan dengan cara yang benar. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.